Shalom saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara pada kesempatan kali ini? Saya yakin dan percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah pada kesempatan kali ini kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Firman itu menjadi terang dan pelita dalam setiap kehidupan kita. Yuk satu hati sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Kami boleh berkumpul bersatu hati. Kami percaya Tuhan ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami diubahkan, setiap kami diberkati Tuhan, dan terlebih lagi setiap kami akan alami mujizat Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kau menyertai kami Tuhan, Kau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya saudara, satu tema yang saya rindu untuk bagikan pada kesempatan kali ini yaitu adalah level up. Di mana Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang naik level. Ya, mungkin ada beberapa dari saudara yang mengenal orang-orang yang sudah beberapa tahun ya seperti itu saja hidupnya. Ya, keadaannya tidak pernah berubah, nggak pernah ada pembaharuan sama sekali. Seperti itu terus saja kehidupannya. Tapi saya hari ini mau menyatakan bahwa kebenaran firman Tuhan ingin untuk membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan lebih luar biasa lagi. Bukan kita membandingkan hidup kita dengan orang-orang yang lain. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada kita yang sebelumnya di masa yang lampau. Saya rindu untuk saudara semua ya menjadi pribadi yang ada di dalam rancangan Tuhan sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dahsyat. Nah, untuk itu kita perlu yaitu yang namanya naik level up. Nah, manusia sendiri diciptakan oleh Tuhan untuk terus bergerak. Tubuh kita ya enggak boleh mager terus, malas gerak. Hanya duduk kemudian di kantor, tapi kita harus luangkan waktu untuk beberapa saat sekali kita bisa lakukan olahraga ya, untuk bergerak, untuk lakukan aktivitas. Kenapa? Karena kalau kita ini kurang bergerak, maka yang terjadi lama-lama tubuh kita ini akan rusak. Tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Bahkan tubuh kita menjadi tempat tubuh yang berpenyakitan ya. Saya yakin nggak ada dari saudara yang ingin tubuh kita sakit ya. Untuk dari itu kita perlu bergerak. Nggak bisa selalu hanya menjaga makan yang sehat saja, tetapi butuh exercise. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan telah menentukan kehidupan kita untuk selalu bergerak. Ya, Tuhan nggak pernah menciptakan kita untuk diam. Ya. Saudara semua tidak pernah diciptakan oleh Tuhan untuk diam. Sehingga harus ada pergerakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada pergerakan, maka hidup kita ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Bahkan endingnya bisa menjadi rusak, bahkan hidup kita ini bisa ketinggalan zaman. Oh iya, bisa. Bukan hanya handphone saja yang ketinggalan zaman, teknologi saja yang ketinggalan zaman, tapi hidup kita ini menjadi ketinggalan zaman. Apa yang ketinggalan? Pikiran kita ketinggalan zaman. Mental kita ini ketinggalan zaman. Maka hari-hari ini, setiap kita perlu untuk diubahkan. Katakan saya diubahkan. 1, 2, 3, saya diubahkan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Ya, hari ini Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi ciptaan baru, saudara. Bukan lagi kita menjadi pribadi yang seperti pribadi yang lalu-lalu, tidak. Tetapi pribadi yang baru, di mana kita ada di dalam Kristus, itu sudah datang. Dan Tuhan menetapkan kita untuk menjadi pribadi ciptaan yang baru. Apa artinya untuk menjadi ciptaan yang baru? Artinya mengalami perubahan demi perubahan. Ketika seorang dikatakan ciptaan yang baru, harus ada perubahan yang terjadi di sana. Nah, saya menemukan bahwa ketika menjadi ciptaan baru itu tidak instan, saudara. Seperti kita memiliki anak kecil gitu kan. Begitu lahir, ya, dia perlahan-lahan ada prosesnya. Mulai berjalan, mulai merangkak terlebih dahulu. Mulai berjalan, kemudian mulai berlari, kemudian mulai berbicara, ya, mengucapkan kata-kata pertamanya, kemudian mulai sekolah, kemudian melakukan aktivitas satu dengan yang lain hal. Nah, sebagaimana kita ini menjadi anak, ternyata sekarang pun saya tetap menjadi anak, walaupun saya sudah memiliki anak sendiri, gitu kan? Saya tetap menjadi anak statusnya. Kemarin sesempat ngobrol-ngobrol, ternyata tanpa saya sadari sudah 10 tahun saya lulus kuliah waktu di Aussie, ya, 10 tahun berjalan tanpa sadar. Tiba-tiba sudah jadi seperti sekarang. Nah, sama halnya dengan level rohani kita, saudara. Hari-hari ini, setelah sekian lama kita percaya kepada Yesus Kristus, setelah sekian lama kita mengikut Yesus Kristus, sampai mana level iman percaya kita? Sampai mana level rohani kita? Ya, ada kalimat yang bagus berkata begini, orang berhasil itu ada prosesnya. Dan orang yang gagal itu juga ada prosesnya. Jadi baik saudara hari ini menjadi pribadi yang berhasil atau saudara menjadi pribadi yang gagal, itu ternyata ada prosesnya. Nggak ada yang instan. Baik kita mau hancur, itu tidak ada yang instan, tetapi ada prosesnya. Nah, pertanyaan saya hari ini, apakah saudara mau menjadi pribadi yang lebih baik, ataukah kita mau menjadi pribadi yang lebih buruk? Mau menjadi seperti apa hari-hari ini kita? Ketika kita mau lebih dekat dengan Tuhan, ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan di dalam fondasi firman Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Yaitu adalah seperti kita latihan otot ketika kita pergi ke gym, ya. Kita mulai dengan sesuatu yang sederhana, kemudian tambah lama angkat yang lebih berat lagi, tambah lama lakukan aktivitas yang lebih sukar lagi. Ternyata hal yang serupa terjadi dengan level kerohanian kita. Tidak mungkin tiba-tiba kita langsung berdoa orang yang mati dibangkitkan, ya. Karena level percayanya kita, level iman kita mungkin berbeda. Harus kita latih. Nah, untuk itu ada 3 level up di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya rindu untuk bagikan kepada setiap saudara pada kesempatan kali ini. Ya, bagaimana Tuhan ingin kita semua untuk level up. Ya, katakan level up. 1, 2, 3, level up. Naik level, saudara, naik level. Yang pertama yaitu untuk kita bisa naik level, yaitu adalah kita harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Hari ini saya nggak akan menyampaikan tema-tema yang sukar, karena saya percaya bahwa terkadang yang paling mudah yang mungkin kita sudah ketahui saja, kita tidak lakukan. Apalagi kita mendengar hal-hal yang rumit, ya. Yang pertama untuk kita bisa naik level yaitu sederhana sekali. Membaca firman Tuhan. Hari-hari ini kita bisa dengan sangat mudah untuk mengakses kebenaran firman Tuhan. Di YouTube, di channel Pastor Yusa ada Bible tiap hari, ya. Setiap hari kita membaca 3 sampai 4 pasal, dan dalam 3, 6, 5 hari saudara pasti akan sudah menyelesaikan 1 Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, banyak sekali program-program, bahkan di handphone kita juga bisa akses Bible kita. Nggak ada alasan untuk kita berkata tidak membaca firman Tuhan. Walaupun kita setiap hari selalu mendengarkan firman Tuhan. Saya sendiri kalau pagi dan sore itu selalu dengarkan firman, saudara. Pagi ada doa pagi kita,
di YouTube dan kemudian sore selalu ikut ibadah Zoom ya, yang sangat memberkati sekali. Tapi saya temukan bahwa mendengar khotbah itu berbeda dengan ketika kita membaca firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Ya, memang Tuhan bisa berbicara melalui pastor. Tuhan bisa berbicara melalui duta Kristus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang saya temukan begini, waktu kita berhubungan dengan pasangan, kita tidak bisa hanya melalui perantara, saudara. Ketika kita memiliki hubungan dengan pasangan, kita tidak bisa memiliki hubungan itu selalu melalui perantara. Berapa waktu lalu istri saya sedang berkunjung ke rumah halamannya di Lampung. Kurang lebih waktu itu sekitar berapa hari ya? 10 hari mungkin, kurang lebih. Dan sementara dia di Lampung, saya benahi rumah, saya renovasi rumah karena kemarin waktu musim hujan ada beberapa yang bocor dan saya gunakan kesempatan itu untuk bisa perbaiki rumah, ya. Dan sementara dulu waktu saya pacaran, dia di Lampung, saya di Surabaya. Telepon via WA, terus kemudian kita ngobrol ya sampai malam. Tapi setelah kami menikah, nggak bisa lagi hubungan via jarak jauh, via perantara. Harus bertatap muka, harus memiliki hubungan yang lebih kuat lagi antara pasangan satu dengan yang lain. Nah, ternyata level rohani kita itu juga seperti itu loh, saudara. Ada yang Tuhan itu mau katakan secara pribadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin tidak bisa disampaikan melalui pastor atau pendeta. Tetapi Tuhan ingin menyampaikan pesan cintanya secara khusus untuk saudara semua. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui isi hatinya Tuhan? Yaitu melalui kebenaran firman. Kita membaca firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Dan saya mau mendorong saudara untuk bisa membaca surat cintanya Tuhan untuk saudara. Apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita? Tiba-tiba saudara bisa mendapatkan hikmat yang baru. Tiba-tiba saudara bisa mendapatkan penghiburan. Tiba-tiba saudara bisa mendapatkan kekuatan. Nah, tiba-tiba saudara bisa memiliki semangat yang luar biasa. Karena Bible ini adalah firman yang telah dihembuskan oleh Tuhan sendiri. Ketika masih bayi, ya, anak saya harus makan makanan yang lembut. Semua di blender, bahkan mulai dengan susu terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah masuk bulan ke-8, sudah bisa dikasih makanan yang agak bertekstur, begitu kan? Nah, sama halnya dengan kerohanian kita. Mungkin waktu kita masih bayi, kita mendengar kalimat-kalimat yang menguatkan. Kita mendengar firman-firman yang memberikan semangat kepada kehidupan kita. Tetapi saya mau berkata bahwa hanya melalui membaca Bible, kita tahu bahwa ada makanan yang lebih bergizi. Tidak semuanya, tidak setiap hari kita selalu harus makan bubur. Bosen saudara kalau makan bubur terus, ya kan? Ya, makan yang lembek-lembek terus, ya, lama-lama pasti bosen. Nah, sama halnya dengan kerohanian kita. Ketika kita hanya mendengar kalimat-kalimat yang isi listening, enak didengar dalam hati kita, kita akan menjadi pribadi yang manja. Kita menjadi pribadi-pribadi yang hanya bergantung kepada orang lain. Tapi biarlah hari-hari ini setiap saudara memiliki level kerohanian yang dewasa, level kerohanian yang sehat, ya. Terdengarnya mudah untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebetulnya ketika kita mau lakukan secara konsisten, ternyata tidak semudah itu, ya. Kalau di hashtag tidak semudah itu Ferguson, ya kan? Kita tahu bahwa ketika kita mau diet, sederhananya adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh dengan apa yang keluar itu harus seimbang. Bahkan yang keluar harus lebih banyak dari makanan yang kita makan. Energi yang keluar harus lebih banyak dari makanan yang kita makan, ya kan? Sederhananya seperti itu. Tetapi sering kali yang terjadi tetap, ya, kadang-kadang kepingin lah, kadang-kadang ngidam lah, ya, jadi kepingin makan terus. Teorinya gampang untuk diet, tetapi untuk melakukannya ternyata tidak semudah itu. Teorinya gampang untuk kita menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, tetapi kebenarannya, aktualnya tidak semudah itu.
Tapi saya berdoa, mulai dengan membaca firman Tuhan, saudara akan disingkapkan rahasia-rahasia yang baru. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, timbul di dalam hati kita. Oh Tuhan Yesus Kristus akan segera menyatakannya terjadi di dalam setiap kehidupan saudara. Percaya, saudara diberkati Tuhan. Percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, 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 amin. Sungguh luar biasa. Level up di dalam Tuhan Yesus Kristus yang pertama yaitu adalah membaca firman Tuhan. Yang kedua sekarang, bagaimana kita naik level di dalam Tuhan Yesus, yaitu adalah memperkatakan firman. Katakan bersama saya, memperkatakan firman. 1, 2, 3, memperkatakan firman. Ya. Kalau sekarang lagi rame ya makanan mie pedas, saudara. Ada dari saudara yang pernah coba mie pedas? Ada level 1 sampai level 5 ya. Kalau level 5 langsung sakit perut kalau orang yang nggak kuat makan pedas. Bahkan kemarin waktu kita PPKM ada level juga. Level 1 sampai level 4. Nah, ternyata level kerohanian kita itu juga ada step-stepnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, bukan hanya saja kita ini puas dengan level untuk membaca firman Tuhan, tidak. Tetapi saya mau mendorong saudara pada kesempatan kali ini untuk naik level, yaitu adalah dengan memperkatakan firman. Tidak cukup hanya kita membaca firman, tetapi berikutnya kita harus memperkatakan firman. Berapa waktu lalu saya diberkati untuk dapatkan sepasang jas gitu kan. 2 buah jas yang menurut saya keren sekali gitu. Tapi sebelumnya saudara yang terjadi, satu waktu saya sudah ukur-ukur, ini sudah cukup lama, mungkin sekitar 3 bulanan untuk ukur jasnya. Lama enggak ada kabar, saya sendiri ya sungkan untuk tanya gitu kan. Orang dikasih kok nagih-nagih seperti itu. Nah, sementara kemudian saya ngobrol-ngobrol ya dengan beberapa rekan, kemudian ada yang nyeletuk tanya kepada saya, "Loh, kamu nggak pernah dikasih jas ya?" Itu Pastor Billy kemarin baru dikasih jas. Kemudian saudara tahu apa yang saya jawab? Dengan santai saya berkata, oh mungkin lagi dibuatkan. Kemarin sudah pernah kok ukur. Cuman mungkin belum selesai saja. Ya mungkin masih lagi dibuatkan. Mungkin kan sekarang sudah pandemi sudah selesai. Kemudian wedding sudah banyak lagi ya. Nanti mungkin ya nanti saya dikabari. Ini sudah, saya cuma ngomong begitu saja. Enggak ada pikiran apa-apa, enggak ada dalam hati seperti apa, enggak ada. Pada waktu itu ya Pastor Billy sudah dapatkan jasnya. Ini yang tanya kepada saya mungkin batin saudara. Ini kok Pastor Gary kok nggak dikasih jas juga gitu kan? Saudara tahu apa yang terjadi berikutnya? Besok kemudian saya di WA saudara. Ayo ambil jasnya sudah jadi. Dan saya pikir waktu itu biasanya cuma dikasih 1 jas. Tiba-tiba langsung dikasih 2 saudara. Saya kaget tuh. Wah keren sekali ini. Bahkan jasnya keren-keren gitu kan. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Terkadang apa yang kita katakan itu adalah doa. Nah, saya tadi cuma batin ya mungkin masih dikerjakan. Tiba-tiba besoknya langsung di WA untuk suruh ngambil. Ya, kadang-kadang apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Sehingga ketika saudara mengucapkan kalimat yang tidak baik, itu seperti saudara mendoakan untuk kita mengalami yang tidak baik, saudara. Saya sendiri saya akan mencoba untuk tidak akan pernah untuk ngomong yang tidak baik. Kalau saya mau ngomong yang tidak baik, lebih baik saya diam. Kecuali saya harus menegur seseorang atau menasihati seseorang, tapi saudara akan jarang sekali mendengar saya menghujat orang, menjelek-jelekkan orang, jarang. Walaupun keadaannya itu memang buruk. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ucapan itu adalah seperti doa. Hari-hari ini, ya, apa yang kita ucapkan? Hari-hari ini, apa yang kita utarakan? Biarlah hari-hari ini kita mengganti ucapan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman yang kita ucapkan melalui mulut kita itu seperti permohonan doa. Apa yang kita ucapkan itu Tuhan dapat genapi terjadi dalam kehidupan kita. Mulai ucapkan, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati, aku adalah kebenaran Elohim, aku terima anugerah, aku terima mujizat Tuhan. Ya. Mulai ucapkan kalimat-kalimat ini, saudara. Saya yakin dan percaya. Biarlah yang kita ucapkan, ya, seperti Bible berkata,
Iman sebesar biji sesawi, ucapkan kepada pohon, dan pohon itu akan pindah, loh, saudara. Pohon itu akan tercampakkan. Biarlah hari-hari ini ketika saudara mengalami situasi, tantangan, persoalan di dalam kehidupan saudara, saudara mengucapkan kebenaran firman Tuhan. Segala badai pasti berlalu. Segala persoalan itu ada kadaluarsanya. Dan saya berdoa, setiap saudara mengalami mujizat keajaiban Tuhan yang sungguh luar biasa dahsyat. Dari yang kita ucapkan, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, amin. Yang ketiga sekarang yaitu adalah di mana kita menjadi level up, yaitu merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya saja membaca, bukan hanya saja memperkatakan firman, tapi yang berikutnya yaitu adalah kita merenungkan firman. Mazmur 1 ayat 2 berkata begini, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Ya, merenungkannya siang dan malam, saudara. Taurat Yahweh itu adalah apa? Taurat pada zaman Perjanjian Lama itu adalah tuntunan. Taurat itu adalah pedoman, di mana kita mendapatkan hal-hal yang baik untuk kita lakukan dan apa yang tidak baik untuk kita lakukan. Nah, itu adalah Taurat. Sehingga di dalam kehidupan kita ini mungkin ada hal-hal yang kita tidak ketahui sebelumnya. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan solusi. Kita mendapatkan jawaban. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan terobosan-terobosan yang belum pernah kita bisa bayangkan. Ya. Kalau Amsal berkata, my people perish for lack of knowledge. Ya, umat Tuhan itu akan binasa karena kurangnya pengetahuan. Nah, hari-hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang merenungkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, merenungkan siang dan malam. Artinya bukan hanya dipikir sebentar saja, kemudian kita lupakan. Bukan hanya dibaca sekilas saja, kemudian ya sudah hanya lewat saja. Tidak. Tapi biarlah firman Tuhan itu benar-benar meresap dalam kehidupan kita. Kalau kita masak, ya, bumbunya itu meresap betul begitu, saudara. Sampai ke dalam-dalam itu rasanya itu meresap gitu. Nah, itu makanan itu baru benar-benar nikmat. Kalau hanya di permukaan saja, mungkin dalamnya rasanya hambar. Nah, sama dengan kerohanian kita. Biarlah firman Tuhan itu meresap sampai ke dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini, bahkan kalau di bahasa Inggris dikatakan chew, untuk mengunyah firman Tuhan. Bukan merenungkan lagi, tetapi mengunyah firman Tuhan. Nah, ini adalah salah satu inspirasi untuk saya kenapa kok membuat anggur hosti yang hostinya itu ada ayatnya, saudara. Supaya firman Tuhan itu secara literal kita kunyah, saudara. Apa yang terjadi ketika kita mengunyah makanan, sari makanan itu akan mulai terurai. Sari makanan itu akan menjadi nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Sari makanan itu menjadi vitamin yang baik untuk tubuh kita, ya. Ada protein, ada karbohidrat, ada serat. Nah, ini semua mulai berfungsi untuk menjadi bahan bakar bagi tubuh kita. Nah, seperti itu juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk dikunyah. Supaya apa? Sari-sarinya itu memiliki dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Mungkin sudah bertanya bahwa ngapain aku merenungkan firman Tuhan? Kan cuma tulisan ya, dibaca-baca terus ya, mungkin sudah hafal. Berbeda, saudara. Hari-hari ini orang yang menghafal firman Tuhan dengan orang yang merenungkan firman Tuhan itu berbeda. Orang yang hafal itu hanya tahu. Tetapi orang yang merenungkan firman, itu dia menghidupi firman. Seperti saudara tahu bahwa sambal gandaria itu enak. Tapi berbeda ketika saudara sudah mengecap rasa sambal gandaria itu. Oh, rasanya beda. Sedapnya itu bisa sampai ke ubun-ubun gitu kan. Saya sendiri nyoba sambal gandaria ya, langsung sampai mules karena saya nggak tahan pedes gitu kan. Saya ada sakit mah ya, kalau makan kopi atau minum kopi atau makan pedes ya langsung kambuh gitu. Nah, enaknya itu sampai ke ubun-ubun ya. Kita ini hari-hari ini tidak ditentukan, saudara, dengan sekedar tahu firman Tuhan. Enggak.
Bahkan kita ditentukan oleh Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tahu saja kalau tidak dilakukan, percuma, saudara. Nggak akan ada hasil dalam kehidupan kita. Tapi saya mau mendorong saudara, setiap saudara hari ini menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi firman Tuhan. Ketika direnungkan, itu menjadi nutrisi yang baik untuk tubuh kita, baik bagi jiwa kita, baik untuk roh kita. Beberapa hari lalu saya ngobrol dengan seorang, ya. Kalau ketemu dengan seorang wanita yang gemuk, jangan dikatakan gemuk, itu sakit hati nanti, ya bisa nggak makan sama sekali. Tapi kalau ketemu dengan wanita yang gemuk, ya lebih halusnya katakan, oh tubuhnya besar ya. Ya. Artinya apa? Apa yang masuk ke dalam tubuh itu lebih banyak dari apa yang dibutuhkan. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya mau berkata bahwa gemuk itu tidak buruk loh, saudara. Gemuk itu berarti kita ini menjadi pribadi yang lebih daripada berkelimpahan. Ya, kepada certain extent, pada sampai level tertentu, terlalu gemuk juga tidak baik. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak ingin kehidupan kita ini kurus, kering, kerontang. Enggak, saudara. Tuhan inginkan kita ini memiliki kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang penuh dengan anugerah. Bahkan Bible berkata, Tuhan memberi kita hidup dan memilikinya dari segala kelimpahan. Kelimpahan itu banyak. Segala kelimpahan itu lebih banyak lagi. Overflow dari kelimpahan. Ya, itu loh yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita bisa menikmati nutrisi, ya, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Gemuk secara bukan hanya secara tubuh saja, tetapi kita tambun secara roh, secara mental. Kita menjadi pribadi yang sehat, menjadi pribadi yang diberkati, menjadi pribadi yang penuh damai sejahtera Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Biarlah saudara hari-hari ini level up, naik level. Bukan pribadi yang sedikit-sedikit bawa perasaan. Pribadi yang sedikit-sedikit selalu minder, selalu merasa penuh dengan amarah, selalu tidak terima. Enggak, saudara. Tapi menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. 3 level untuk kita bisa lebih baik lagi. Yaitu yang pertama, biarlah kita membaca firman Tuhan. Ya, mungkin mudah untuk kita ketahui, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Biarlah kita secara konsisten mendengar surat cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, memperkatakan firman. Bukan hanya cuma membaca, tapi mulai memperkatakan firman. Apa yang saudara katakan, itu jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yaitu adalah merenungkan firman. Hari-hari ini ada nutrisi melalui kebenaran firman Tuhan yang mau dinyatakan terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, setiap saudara tambun, bukan hanya secara tubuh, tetapi secara roh, secara mental, setiap kita menjadi pribadi yang diberkati, menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati, yuk satu hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan tentukan kehidupan kami untuk naik level. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Kami menjadi pribadi yang kuat. Kami menjadi pribadi yang memiliki fondasi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin setiap kami disembuhkan, kami dipulihkan, dan kami alami mujizat perkenanan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.